Kalau ibu mau, kata Nabi, ibu mau punya suami setia hingga akhir, 3 aja rumusnya, Bu. Pegang ini baik-baik. 1, kata Nabi, buat matanya senang. Gimana caranya maksudnya Ustadz? Terjemahannya, jadilah wanita yang cantik di depan suami. Suaminya pakai baju renang. Coba itu. Itu resep Nabi. Buat matanya senang. Yang kedua kata Nabi, ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nih, berikutnya. Kisah berikutnya. Ketika usia Rasulullah 36 tahun. Terjadi perselisihan di kota Mekah. Belum jadi Nabi, belum jadi Nabi. Apa sumber perselisihannya? Ka'bah dipugar dan batu Hajar Aswad ingin ditempatkan kembali pada posisi. Bertengkar 4 suku. Merasa masing-masing punya hak meletakkan batu itu. Kira-kira kalau di Pamekasan ini orang Madura katakan saya lebih berhak. Orang Jawa kata kami lebih berhak. Orang Bugis kalau ada kata kami lebih berhak. Kemudian orang Betawi katakan kami lebih berhak. Mereka bertengkar 4 suku di Mekah ini. Berhari-hari tidak ada solusi. Akhirnya satu di antara kepala suku berkata begini aja. Daripada kita ribut tidak ada ujung pangkalnya. Kita tunggu besok. Siapa orang pertama yang lewat di pintu itu. Dia tunjuk satu pintu. Kira-kira pintu masjid lah kalau sekarang. Siapa yang lewat di pintu itu besok. Dialah yang kita tunjuk untuk menunjuk siapa yang angkat batu di antara kita ini. Gimana saudara-saudara sekalian? Setuju? Setuju. Tunggu besok. Tunggu. Oh, ternyata siapa orang pertama yang lewat di pintu itu? Dialah Muhammad bin Abdullah. Yang masyarakat Makkah menggelarinya sebagai manusia Al-Amin yang dipercaya. Kira-kira di Pamekasan ada diberi gelar Al-Amin? Ada? Ada anggota DPR Pamekasan dikasih anggota DPR Al-Amin? Ada? Ada ASN dikasih gelar Al-Amin? Tidak ada Pak. Zaman Nabi. Belum lagi diangkat jadi Rasul. Usia remaja, Nabi sudah diberi gelar Al-Amin yang terpercaya. Kalau kita sekolah tinggi-tinggi, tapi tidak ada Al-Amin, maka disepakati, oke setuju, ini cocok sudah ini. Inilah masyarakat kita, warga kita yang paling jujur. Ya Muhammad, siapa yang kau tunjuk di antara kami ini? Kata Nabi, baiklah kalau begitu. Nabi buka serbannya. Adik-adik berapa tahu serban? Tahu serban? Berapa sujudnya serban? Berapa? 4. Berapa suku yang bertengkar? 4. Kata Nabi begini, daripada sedulur-sedulur ribut, oke, ini serban, kau pegang sudutnya masing-masing. Pegang sudutnya masing-masing 4 kepala suku, lalu daripada sedulur-sedulur ribut, sampean ribut, kita angkat bareng-bareng. Setuju? Setuju. Begitu diangkat bareng-bareng, ayo pegang masing-masing, kita letakkan sama-sama. Setuju? Setuju. Kembalilah batu Hajar Aswad di posisi semula tanpa ada perselisihan. Akhirnya Rasulullah menunjukkan pandai manajemen beliau mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, tahu juga orang di sini Pegadaian. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kalian mencintai Rasulullah dan ingin meneladani Rasulullah, maka jadilah umat yang pandai, cerdas. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun bukan perintah sholat. Ayat pertama turun bukan perintah zakat, bukan perintah haji. Tapi apa yang Allah pertama turunkan? Iqra, baca. Berarti umat Islam ini tidak boleh menjadi umat yang bodoh. 4 sahabat Nabi. Pak Bupati mohon izin. Kalau Pak Bupati ingin mengangkat staf ahli atau tim sukses, ini 4 karakter sahabat Nabi yang perlu dicontoh. 1, Abu Bakar Siddiq. Beliau sangat arif dan bijaksana. Maka harus ada yang dekati bapak orang yang arif dan bijaksana. Yang kedua Umar bin Khattab yang digelari dengan Al-Faruq.
Yang artinya tegas, haram, haram, halal, halal. Tidak ada kompromi. Umar bin Khattab. Jangan penjilat. Ya, siapa. Ini yang merusak bupati ini. Biar salah, siap. Ini yang merusak pejabat kita ini. Menjadi feodal. Biar salah dibilang, siap benar. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Pengusaha dermawan, bukan pengusaha pelit. Yang banyak memang dekat-dekat pejabat ini kan pengusaha, tapi pengusaha serakah. Dia mau ambil semua proyek, ini yang rusak bupati ini. Mesti Utsman bin Affan hartanya diberikan untuk kemakmuran umat. Pak Bupati, ambil saya punya perusahaan, yang penting makmurkan masyarakat. Itu Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib, tokoh muda, brilian, cerdas, sampai Nabi katakan 4 sahabatku, Ali bin Abi Thalib paling cerdas. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya sebagai orang cerdas, Ali, jika engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya sodorkan iPhone 11 dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana ibu? Pilih mana? Kitab, pencitraan. Bapak-bapak pilih mana? Handphone atau Durratun Nasihin? Handphone. Tapi apa kata Ali? Saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, punya duit 5 juta, kasih masuk bele-bele. Bele-bele itu di Makassar, arti bele-bele itu kalau di sini kaleng. Kaleng-kaleng. Bukan otaknya kaleng-kaleng. Kaleng. Sudah itu masukin duit. Kaleng itu digembok. Sudah? Sudah gembok. Kaleng ini dimasukin lemari. Gembok lagi lemari. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamar. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintu rumah. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai kantor bupati hilang kuncinya. Setengah mati kita jaga itu harta, Pak. Tapi ilmu dia yang jaga kita. Mana buktinya? Pak Bupati, ada Satpol PP yang jaga. Polisi setengah. Ini kan Satpol PP ini kan polisi setengah, tidak ada tembaknya. Biasa juga ada tembaknya, tempatnya saja, pandar pistolnya. Iya toh, dijaga Pak. Kemana-mana ada polisi ngawal, kemana-mana dikawal sama polisi lah. JPR apakah itu? Itu dikawal Pak. Kenapa jadi dikawal? Karena jadi bupati. Kenapa jadi bupati? Karena cerdas. Mana buktinya? Dengar sambutan tadi. Masih muda dan programnya mencerdaskan kehidupan masyarakat. Ini pengejawantahan, penerjemahan daripada Iqra, baca. Apa itu? Berikan beasiswa masyarakatmu. Tinggal kepala dinas, pilih yang bagus-bagus bos. Jangan pilih yang dekat. Jangan pilih karena dia hanya karena pesantren keluarga. Jangan, itu merusak sistem. Pilih yang betul-betul mampu. Biar dia tidak mampu, tapi ada yang tidak mampu, ada yang cerdas. Yang cerdas diprioritaskan. Bukan sekadar tidak mampu, tapi cari yang tidak mampu dan cerdas. Maka tidak ada alasan masyarakat Pamekasan tidak cerdas. Kenapa? Kalian sudah dikasih beasiswa. Beda zaman saya dulu. Saya ini Pak tidak pernah mondok. Tamat SD saya pernah bertengkar bapak saya sampai saya menangis di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa bapakku miskin? Saya mau pondok, saya bukan mau beli sepeda. Saya mau jadi anak pondok, tapi pondok waktu itu lebih mahal daripada sekolah umum. Maka saya sekolah umum. Alhamdulillah karena saya mau belajar dengan sendiri, maka saya bisa jadi ustadz. Maka saudara-saudara sekalian, kata Ali, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. 2 kata Ali, kelebihan ilmu. Dengan ilmu bisa dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Contoh, ada di kampung saya Pak, pengusaha tambak, banyak tambaknya. Tapi tidak tahu membaca.
Diajarlah membaca sama cucunya supaya tidak bikin malu. Beli buku besar yang banyak gambarnya. Eja, nek, PEP, tambah P, PEP, SOSO, PEPSO, DEDENTE, bacanya apa? Odol. Waduh, hancur. Dibawalah dia ke Makassar. Masuk di mall. Tahu mall kan? Di dalam mall ada tangga lift. Yang naik turun itu. Begitu masuk mall, terbuka itu tangga lift. Dia eja itu, open. Wih, besar betul pembikin kuenya ini. Open di kampung saya itu open, bahasa Belanda pembikin kue mentega. Dia bayangkan, besar betul pembikin kuenya ini orang di kota. Terbuka pintu lift, Pak. Ada orang Tionghoa masuk, dia teriak, woi, ajak utama, mapelah bahasa Bugisnya. Jangan kau masuk, panas di situ, jangan kau masuk. Masuk ini orang Tionghoa, tertutup pintu. Beberapa saat kemudian terbuka, keluar orang Afrika. Dia bilang, saya sudah bilang jangan kau masuk, hanguslah kau. Padahal ya masuklah ya. Ini beleng-beleng. Banyak duitnya tapi on. Dibawalah makan di restoran. Gimana makannya, Pak? Anaknya bawa restoran di Makassar. Enak semua makanan tadi, nak. Satu aja ndak kusuka. Setengah mati kutelan, ndak mau masuk. Repot. Kata anaknya, yang mana? Setengah mati aku telan. Kenapa? Ndak bisa. Yang mana, Pak? Itu yang putih tipis. Ternyata tisu. Karena dilihat orang sudah makan pada gini-gini. Dia telan itu tisu. Ini banyak duitnya tapi beleng-beleng. Kata Ali, dengan ilmu kau dapat harta. Mana buktinya? Apa, Pak? Orang pusing harga tiket naik. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Bupati. Ayo, Pak. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang. Pulang. Los. Maka belajar adik-adik sekalian. Ini kita punya pemakasan. Kalau kalian anak muda milenial, adik-adik santri, adik-adik usia sekolah, kalau kalian tidak sekolah, maka kalian akan menjadi penonton di kabupaten tanah kelahiranmu. Berarti kalau kita cinta kepada Rasul, kita ingin meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, nggak usah dulu deh yang jauh-jauh. Coba mulai malam ini hormati dan muliakan istri. Rasulullah itu dari 11 istri beliau tidak ada satupun yang dipanggil namanya. 11 istri Nabi tidak ada pernah mengatakan saya nyesal nikah sama engkau ya Muhammad. Tidak, 11 Pak. Bapak cuma satu istrinya menderita lahir batin. Rasulullah coba buka Barasanji. Beliau yang menyediakan sarapannya. Beliau yang membersihkan tempat tidurnya. Beliau yang menambal baju-bajunya. Itu Rasul, manusia pilihan, kekasih Allah. Yang namanya selalu digandengkan dengan nama Allah. Yang dalam hadits qudsi Allah katakan, andai bukan karena engkau ya Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan surga isi-isinya. Tapi beliau membantu istrinya membersihkan tempat tidur. Beliau membersihkan istrinya. Beliau membantu istrinya. Itu Nabi. Bapak baru pegawai honor. Hargai saya. Jangan ketawa, saya serius ini. Kalau Bapak cinta kepada Nabi, muliakan istri. Kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Itu muliakan. Rasulullah itu, beliau masuk kamar, sudah ada sisirnya. Dan begitu keluar dari kamar, sudah rapi rambutnya karena memuliakan istrinya. Kita sudah habis sempat pisang goreng, masih acak-acakan rambut pagi-pagi. Kata istrinya, baikinlah itu rambutmu mas. Apa, kenapa rambut saya keurusin? Rasulullah. Maka wajar, Rasulullah sangat dicintai oleh istri-istri beliau. Tidak pernah beliau memanggil nama istrinya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil ya Khumairah.
Maka Bapak kalau cinta sama istri, mulai malam ini panggil istri kita dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang mancung hidungnya di lorong 3. Dia bilang, istriku ndak mancung hidungnya Ustaz. Ya giginya lah kau lihat. Justru giginya yang mancung Ustaz. Ya carilah mana yang spesial buat istri ya. Jangan mentang-mentang istri kita hitam dipanggil hitam. Hitam. Kata istrinya, apa sih Mas PC? Ya Rasulullah. Bayangkan. Rasulullah begitu menghargai istri. Pernah suatu ketika beliau kumpul di ruang tamu bersama sahabat. Tiba-tiba datang istri beliau yang ketiga, yang agak senior, agak tua. Dan yang membuka pintu Aisyah. Istri tua beliau ini datang membawa kue, makanan untuk Rasul. Tapi siapa yang buka pintu? Aisyah. Begitu buka pintu, Aisyah apakah mengambil kue itu? Tidak. Beliau ambil lalu ditumpahkan. Karena cemburu. Kira-kira kalau Bapak kepala dinas ditumpahkan di depan muka dan ada kawan-kawan di sini. Apa Bapak kira-kira masih senyum? Kau permalukan saya. Saya ini eselon. Tapi apa begitu Rasulullah? Rasulullah tidak meresponnya dengan emosi. Rasulullah tidak meresponnya dengan harga diri beliau. Apa beliau katakan kepada sahabatnya? Kau lihat itu ibumu lagi cemburu. Cobalah amalkan bagaimana Rasulullah sangat memuliakan istrinya. Ini kita. Istri yang hamilkan anak kita, istri yang melahirkan anak kita, istri yang menyusui anak kita, istri yang mendidik anak kita. Kita ambil dari rahim ibunya, kita ambil dari orang tuanya, lalu sampai di rumah kita maki-maki dan kadang-kala kita hina. Wajar, 30 tahun cari nafkah tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa Bapak tidak mampu memuliakan orang yang mendampingi hidup kita? Kamu muliakan istri. Tak mungkin ada kebahagiaan, kemuliaan rezeki kalau kita menghina istri. Insya Allah, saya bela ibu malam ini. Ya, tapi ibu juga harus seperti Khadijah. Mau punya suami seperti Nabi? Mau dong Ustadz. Tapi ibu juga harus punya sifat seperti istri Nabi. Bagaimana istri Nabi? Coba lihat Khadijah. 3 hari 3 malam. Tidak pulang-pulang Nabi. Karena ada di Gua Gua Hira. Terima wahyu. Pulang kedinginan. Beliau kedinginan pulang. 3 hari 3 malam tidak pulang. Begitu pulang kedinginan. Lalu Rasul berkata, ya istriku, kedinginan saya. Selimuti saya. Kira-kira ibu-ibu. 3 hari 3 malam tidak ada kabar dari suami. Di WhatsApp di reject. Di telepon dimatikan. Tiba-tiba pulang kedinginan, selimuti saya ibu. Kira-kira ibu selimuti? Ibu interogasi. Dari mana kau? Artinya apa? Kalau ibu mau punya kekasih suami seperti Rasulullah, maka punyalah sifat sangka baik. Ini berapa banyak rumah tangga berantakan karena istri selalu sangka buruk. Telepon suaminya tidak jawab, mulai sangka buruk. Pasti gara-gara reuni ketemu lagi ini. Sangka baik, telepon tidak dijawab jam 8 pagi. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. 1 jam kemudian telepon belum dijawab. Oh, berarti lagi rapat dengan Pak Bupati. Jam 12 telepon belum dijawab. Oh, lagi sholat jamaah di masjid bapak ini. Tiba-tiba sore masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu, bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suami saya lagi nge-grab. Enak perasaan. Tidak ada bahagianya orang yang selalu sangka buruk. Sangka baik. Sangka baik. Berapa banyak rumah tangga berantakan gara-gara motivasi sangka buruk. Yang dia sangkakan belum tentu terjadi. Sangka baik aja. Tidak usah terima. Tidak usah diperiksa terus itu handphone. Pulang diperiksa terus. Kayak kita tahanan kota saja. Baru 10 menit keluar ditelepon. Di mana kau Pak? Di mana kau? Saya di kantor ya nih, Budi dengar semua orang. Di mana kau? Di kantor. Coba video call. Ada begitu di sini? Ada? Ada takut sama istrinya di sini? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istrimu. Tapi kalau dia ngamuk Ustaz, dia pecahkan piring, tidak ada masalah. Kalau dia pecahkan satu lusin.
Dia pecahkan gelas, pecahkan semua satu tempat piring. Kenapa? Piring boleh dibeli, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Ah, itulah tadi yang takut sama istrinya. Ibu juga jangan kasihan seperti tahanan itu suami. Bapak, ibu pikir itu gampang jadi suami? Coba lihat nih, kasihan ini. Coba lihat muka-muka suami kita ini, kasihan ya Pak. Setengah mati cari duit supaya ibu bisa pakai emas. Supaya pulang kampung pakai baju baru, dihargai keluarga. Itu sih suami kita. Dia pikir bagaimana supaya ibu bisa dibelikan AC di kamar. Tuh. Kasihan, maka jangan dijadikan tahanan kota. Bulan diperiksa semua handphone. Gimana kita punya harga diri? Saya serius ini Bu. Kalau ibu mau, kata Nabi, ibu mau punya suami setia hingga akhir, 3 aja rumusnya Bu. Pegang ini baik-baik. 1, kata Nabi, buat matanya senang. Gimana caranya maksudnya Ustadz? Terjemahannya, jadilah wanita yang cantik di depan suami. Kalau suami senang baju merah, pakai terus baju merah. Dari Sabang sampai Merauke tugas baju merah aja harus pakai. Kalau suami senang model rambut poluan, seperti rambut poluan. Saya tidak senang Ustadz, bukan soal ibu senang atau tidak. Yang soal ibu adalah suami saya senang. Sebaik-baik penampilan seorang istri adalah ketika ada suaminya di rumah. Makan kita tidak Pak. Baru pulang daster tinggi sebelah. Pakai bedak yang terbuat dari beras. Oh penuh semua ini, dikasih mentimun matanya. Tidur ngorok, angkat ketek. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Coba, mulai besok ibu coba pakailah, ibu-ibu besok ini. Ibu besok kalau perlu mau pulang suaminya pakai baju renang. Coba itu. Itu resep Nabi. Buat matanya senang. Yang kedua kata Nabi, buat perutnya terisi, kenyang. Maka masaklah masakan kesenangan suami. Sekali-kali telepon suami, kalau tidak bisa tiap minggu, sekali sebulan. Terima gajinya, terima honornya, WhatsApp suami kita. Pak, jangan lupa, jangan makan di luar hari ini. Hari ini semasak spesial buat Bapak. Senangkan kita sebagai suami. Langsung dikasih lihat semua teman di warung kopi. Kau lihat ini, istri soleha, ini makanan suami istri saya. Oh luar biasa. Bu, pernah WhatsApp suaminya begitu? Bapak pernah menerima WhatsApp, jangan makan hari ini di luar Pak, pernah. Paling Bapak terima, jangan lupa singgah beli gas. Disuruh singgah beli gas, padahal pangkatnya kapten. Iya. Kok tahu Ustadz? Ya saya pernah rasakan. Astagfirullah. Saya pulang tasya tiba-tiba masuk WhatsAppnya mamanya cek di rumah. Ustadz habis pembalut. Innalillah. Tidak mungkin sopir saya suruh beli untuk istri saya. Sudahlah saya bersinggah. Mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya ini. Begitu saya bayar di kasir tiba-tiba nyelonong ibu majelis talim. Ustadz beli pembalut. Saya langsung spontan. Saya bilang biar ibu daripada saya melahirkan. Gitu resepnya Pak. Supaya tidak tersinggung. Apa resepnya? Jangan bayangkan harga diri. Pakai ilmunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu perkasa jantan. Setan iblis saja minggir kalau ketemu Umar bin Khattab. Tuh Umar. Suatu ketika ada sahabat ingin melaporkan istrinya. Kenapa? Istri sahabat ini suka ngomel. Mudah-mudahan dipanggil Umar untuk dinasehatin. Ke rumahnya Umar. Begitu dekat dengan rumah Umar. Dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Balik. Bupati aja dimarahi pulang dia. Besok ketemu ya Amirul Mukminin. Saya lihat Anda kemarin ngomel sama istri diam-diam aja malah senyum. Dengar jawaban, dengar sedulur-sedulur. Dengar jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anak saya. Coba. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Ada ndak enaknya ibu hamil? Ndak ada enaknya. Jalan aja setengah mati. Mana ada ibu hamil langsung duduk aja. Enggak, dia pelan-pelan dulu. Duduknya pakai standar samping. Iya toh. Kalau kita kan pasti repotnya paling waktu ngidam. Apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang ngidam apa istrimu?
Dia bilang nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari Pak Ustaz. Apa? Repot juga kamu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik di atas lemari. Saya bilang berhenti kau dikasih bodoh-bodoh kau istrimu itu. Yang kedua kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anakku. Masih ingat waktu melahirkan ibu? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Ibu, mentang-mentang istri bupati melahirkan, keluar kok nak? Oh tidak, setengah mati juga dia. Oh, itu Pak. Oh bapak-bapak stres tapi masih sempat merokok. Coba itu bapak-bapak kalau stres, lalu lalang depan pintu tapi merokok dia Pak. Coba itu istri, pilihannya hanya dua. Kalau tidak setengah mati, mati setelah melahirkan anaknya. Dan yang ketiga kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui dan membesarkan anak saya. Ibu-ibu, masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya ibu? 7 bulan. Kenapa bapak yang ketawa? Bapak pernah rasakan? Coba deh. Mana ada digigit? Kok gigit saya? Nak, di bujuknya itu nak. Nak, oh lepas kau nak. Itu siang anaknya. Malam. Itu, makanya Umar bin Khattab tidak pernah tersinggung ketika istrinya ngamuk-ngamuk. Itulah sebabnya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu. Kenapa? Mengandung, melahirkan, menyusui. Ibu, bapak. 3 ibu, 1 bapak. Paham? Nah, ibumu, bapakmu. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Kalau berani sampean. Ya. Berani. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, berarti kalau cinta kepada Rasul, teladani Rasul sebagai suami, ibu teladani Rasul menjadi seperti istri Nabi. Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Dan pada akhirnya, apapun dan siapapun kita, ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Pamekasan ini mau sejahtera, lahir dan batin, bukan dari sumber daya alamnya. Coba lihat Saudi Arabia. Tunjukkan saya Saudi Arabia ada sawahnya. Tidak pernah saya melihat sawah. Di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tunjukkan saya kabupaten yang tidak ada sawahnya. Semua punya sawah. Saudi Arabia tidak pernah impor dan krisis beras. Indonesia kadangkala masih impor beras. Padahal kita punya sawah sejauh mata memandang. Berarti yang bisa memakmurkan negara kita bukan sumber daya alam bagi kita orang beriman. Tapi apa? Kecintaan kita kepada Islam kita. Dan Islam hadir karena jasa dari seorang manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kalau mau makmur Pamekasan ini, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Menurut pendapat-pendapat para ulama. Mencintai Rasulullah itu satu, memperbanyak menyebut namanya. Dengan cara bersalawat kepada Rasulullah. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah bahkan perintah sholat 5 kali sehari semalam, Allah tidak ikut menunaikan sholat. Tapi Allah perintah kita sholawat. Dengar firman Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak cukup sampai di situ. Maka Allah mengajak kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah.
Yusalluna 'alan nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Tidak diajarkan salawat sambil merokok. Tidak diajarkan salawat sambil makan kue. Apa dilarang? Tidak dilarang, tapi itu bagian dari adab bersalawat kepada Nabi. Bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Yang kedua, kalau cinta kepada Rasulullah, amalkan sunnah-sunnahnya. Bagaimana cara mengamalkan sunnah-sunnahnya? Amalkanlah sesuai dengan kemampuan yang mau kita lakukan, tanpa menghina orang yang tidak mampu melakukan sunnah. Ada orang barangkali mampu memelihara sunnah dengan pelihara jenggot, silahkan. Ada orang yang mampu memelihara sunnah dengan cara apa? Kaki celananya jingkrang, silahkan. Ada orang yang memelihara sunnah dengan Senin Kamis, silahkan. Silahkan yang Senin Kamis, jangan engkau cela orang yang pelihara jenggot. Silahkan pelihara jenggotmu, tapi jangan engkau meremehkan orang yang tidak pelihara jenggot. Lakukan sunnah itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang ketiga, ketika cinta kepada Rasulullah, syarat yang ketiga, pelihara warisannya. Cintai warisannya. Apa warisan Nabi? Bukan bupati, bukan presiden, tapi apa warisan Nabi? Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mencintai ulama bagian daripada perintah agama. Suatu kali ketika pintu surga dan neraka sudah mau ditutup, yang artinya penghuni neraka sudah abadi, penghuni surga sudah abadi. Begitu pintu neraka mau ditutup, Allah perintahkan kepada malaikat penjaga neraka, malaikat tunggu dulu, jangan dulu kau tutup. Masih ada satu hambaku, angkat dia masuk ke dalam surga. Kata malaikat, tidak ada lagi, orang bejat semua sudah ini sisa-sisa. Saya lebih tahu dari engkau malaikat, kau turun cari. Turun cari, setengah mati cari. Kenapa? Barang rongsokan. Cari ketemu. Diangkat, ada cahaya dalam dirinya. Apa yang pernah kau lakukan sehingga engkau batal abadi dalam neraka dan engkau diangkat masuk surga? Tidak ada. Aku ingat dulu, pasti ada. Tidak ada, pasti ada. Oh ingat, punya ingat. Oh saya ingat ya malaikat. Apa? Saya pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Belum lagi ulamanya langsung. Bersahabat dengan sahabatnya ulama. Maka Allah mengangkatnya masuk ke dalam surga. Itulah sebabnya tidak heran masyarakat Madura sangat memuliakan ulama karena percaya akan hadis ini. Ketika staf Pak Bupati menghubungi saya untuk datang ceramah di kabupaten ini, langsung saya menggeser acara saya dan saya katakan insya Allah saya akan datang. Karena Madura ini kita kenal masyarakatnya suku yang sangat mencintai ulama. Tetapi tidak cukup dengan cinta semata, tapi tunjukkan akhlak mulia. Dengan cara apa? Saling menghormati, saling memuliakan ketika terjadi